Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Izinkan saya hari ini memaparkan mata kuliah K3 tentang penguasaan norma lingkungan kerja dengan dosen pengampu Bapak Pedro da Silva ST.MT. Perkenalkan, nama saya Ramlan Shah, NIM 2211000047, Ekonomi Pembangunan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengawasan norma lingkungan kerja antara lain: 1. Pentingnya penerapan SMK3 di lingkungan kerja. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK3 penting untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK dengan cara memastikan lingkungan kerja yang aman, implementasi SMK3 yang efektif berfokus pada identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat mencederai atau menimbulkan penyakit bagi karyawan. Hal ini menciptakan kondisi kerja yang aman, meningkatkan produktivitas, serta memenuhi persyaratan hukum seperti yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. 2. Peran nilai ambang batas atau NAB dalam pengawasan lingkungan kerja. NAB adalah standar maksimum paparan terhadap faktor fisika dan kimia di lingkungan kerja yang diizinkan untuk menjaga kesehatan pekerja. NAB digunakan untuk mengukur, memonitor faktor-faktor bahaya seperti kebisingan dan polutan kimia, sehingga perusahaan dapat mengambil lingkungan pengendalian sesuai standar yang berlaku agar kondisi kerja tetap aman. 3. Faktor bahaya lingkungan kerja. Ada 5 jenis bahaya utama di tempat kerja. Pertama, fisik. Misalnya, tinggi kebisingan yang tinggi yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. 2. Kimia, seperti paparan bahaya kimia beracun. 3. Kontaminasi dari bakteri dan virus. Keempat, ergonomi, kesalahan postur yang bisa menyebabkan cedera otot. Dan kelima, psikologi, atau contohnya seperti stres kerja. Jika tidak dikelola dengan baik, kelima faktor ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang bagi pekerja. 4. Peran peraturan terkait pengawasan lingkungan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan berbagai peraturan terkait seperti PP Nomor 50 Tahun 2012 menetapkan standar keselamatan kerja yang wajib diikuti perusahaan untuk melindungi pekerja. Misalkan, peraturan tersebut mengharuskan perusahaan menerapkan SMK3 dan melakukan audit serta pantauan kondisi kerja secara berkala. Hal ini memastikan perusahaan beroperasi sesuai standar keselamatan yang telah diatur untuk mencegah kecelakaan dan PAK. 5. Langkah-langkah perusahaan dalam pemantauan dan pelaporan lingkungan kerja. Perusahaan dapat memantau lingkungan kerja melalui inspeksi rutin, pengukuran paparan bahaya, dan audit internal atau eksternal. Laporan hasil pemantauan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi kerja yang tidak sesuai standar, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dengan adanya pelaporan yang terdokumentasi. Perusahaan memiliki data akurat untuk evaluasi dan pengambilan tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Terima kasih.
Sebelum saya tutup paparan ini, ada kata-kata motivasi yang sangat mengagumkan ya bagi saya pribadi dan mungkin untuk semua, yaitu setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi, jangan pernah berhenti bergerak maju. Itu. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.